Dunia sedang menuju kepada sebuah perubahan. Kalau kita sebagai warga dunia tidak siap menghadapi perubahan yang begitu cepat, maka kita akan dilindas oleh perubahan itu sendiri. Karena itu sebagai warga kerajaan Allah, sebagai warga gereja, sebagai umat tebusan Tuhan, maka kita harus mempersiapkan diri kita agar kita menjadi petarung tangguh dalam kita menjalani dunia ini, dan apapun tantangan yang diperhadapkan kepada kita, kalau kita menjadi pribadi yang tangguh dan kuat, maka kita akan tetap tegak berdiri. Amin. Sebabnya hari ini saya ingin menyampaikan satu ayat saja kepada kita yang berhubungan dengan sebuah kunci untuk kita menjadi pribadi yang mampu beradaptasi, berjuang, tegak berdiri di tengah-tengah perubahan dunia ini. Dalam Roma pasal 12 ayat 2, saya akan bacakan buat kita kitab Roma pasal 12 ayat 2 yang berbunyi demikian: janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, tadi saya juga katakan bahwa dunia yang sedang kita diami ini adalah dunia yang sedang berubah. Dunia sedang menuju kepada perubahan. Jikalau kita tidak berubah, maka hidup kita akan dilindas oleh perubahan itu sendiri. Kita balik ke belakang dulu, saudara. Saya pernah sampaikan dulu, sebelum kita mengenal HP Android, sebelum kita mengenal Vivo, Oppo, Huawei, dan lain-lain, dulu kita kenal dengan HP yang sangat mendunia, saudara-saudara, yaitu HP Nokia. Begitu terkenal dan laris di pasaran dunia. Tetapi seiring dengan perubahan dunia, apa yang terjadi, saudara? Nokia hancur. Saudara tahu kenapa Nokia hancur dan sekarang tidak ada lagi kita melihat dijual di etalase toko-toko, di konter-konter HP? Karena waktu itu owner, pemilik daripada produk ini tidak siap menerima perubahan. Mereka kekeh dengan pendiriannya bahwa Nokia tidak akan ada yang bisa menyainginya. Tetapi tadi saya sudah katakan bahwa dunia sedang menuju kepada perubahan. Jadi karena Nokia menolak perubahan, tidak ingin melakukan sebuah perubahan, maka Nokia tinggal kenangan. Nokia tinggal nama. Apa penyebabnya, saudara? Karena waktu itu ada seorang ahli yang menawarkan Android kepada Nokia. Perusahaan Nokia, tapi perusahaan Nokia menolak, saudara. Itulah awal daripada kehancuran Nokia. Sekarang Nokia sudah tinggal kenangan, Android menguasai dunia. Demikian juga produk yang paling mahal dulu selain Nokia BlackBerry. BlackBerry juga HP buatan Eropa. Ya, dan sekarang juga hilang di telan angkasa. Kenapa dua produk yang sangat laris manis di dunia
dan sangat digandrungi oleh orang-orang pada masa itu, kok tiba-tiba hilang dari peredaran dunia? Jawabannya adalah karena mereka tidak siap, tidak mau menerima sebuah perubahan. Sebagai orang percaya, kita tidak bisa menafikan bahwa kita sudah hidup di zaman teknologi, di zaman kemajuan. Kita tidak lagi sama seperti 5 tahun yang lalu, seperti 10 tahun yang lalu. Ya, kita harus mengupdate diri supaya kita bisa berjalan mengikuti perubahan tadi, sehingga kita akan bisa menjadi pribadi yang eksis kayak seperti kami. Kami lahir di tengah-tengah dunia yang masih kolot, ya kan, tak kenal teknologi, masih hidup dalam sedikit suasana primitif, tetapi seiring dengan perkembangan zaman kami bisa menikmati beberapa dekade perubahan. Sampai hari ini saya tidak buta-buta amat tentang teknologi, ya, masih bisa pakai teknologi yang canggih, tidak ketinggalan zaman. Tapi banyak teman-teman seusia saya buta teknologi. Kenapa? Karena yang tidak siap untuk menghadapi perubahan, ya. Jadi saudara-saudara, kalau kita menjalani hidup ini, kalau kita tidak mau berubah, maka kita akan ditelan oleh perubahan itu sendiri. Dan jangan pernah mau menyalahkan Tuhan sehingga kita berkata, sudah beginilah nasibku, sudah beginilah takdirku. Padahal Tuhan tidak menghendaki kita demikian. Padahal kita tidak mengikuti tuntunan Tuhan, perkembangan zaman. Ya, kita tidak mau bergerak, kita tidak mau mengupdate diri, kita tidak mau mengupgrade diri, sehingga kita ditelan oleh perubahan itu sendiri. Ya. Oleh karena itu, kepada kita yang hadir hari ini, dari bacaan yang kita baca tadi, jelas mengatakan, firman Tuhan mengatakan, ya, yang ditulis oleh Paulus, dia mendapatkan ilham dari Tuhan. Dia mengatakan demikian dari ayat yang kita baca tadi, saya ulangi, ya. Karena itu demikian, ya, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, kehendak Tuhan, apa yang baik dan berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi kalau kita mau tetap tampil sebagai seorang petarung di tengah-tengah perubahan dunia yang sudah semakin cepat ini, maka kita harus mereformasi diri kita. Ya, kita harus mereformasi memperbaharui diri kita. Lalu kita juga harus, ya, merubah pola hidup kita, ya, diawali dengan kita mau merubah mindset kita. Apa itu mindset? Pikiran kita. Karena tadi dalam ayat yang kita baca, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budi ini mencakup pikiran, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik dan yang sempurna. Jadi kalau kita bersedia untuk mengalami sebuah terobosan dalam hidup ini, pertama yang harus menjadi prioritas kita adalah mari perhatikan bagaimana cara berpikir kita. Karena sudah berkali-kali saya sampaikan di sini di mimbar ini, ya, tentang pentingnya kita memiliki sebuah pikiran yang revolusioner dalam bahasa kerennya, saudara-saudara. Nah, bagaimana agar kita bisa berubah
Saya langsung saja ya. Tadi saya sudah singgung ya tentang pada pikiran kita. Pikiran kita itulah yang mengendalikan hidup kita. Makanya Paulus berkata, berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu. Jadi pikiran kita lah yang mengendalikan hidup kita, ya, dengan baik-baik. Pikiran kita yang mengendalikan hidup kita. Bagaimana pikiran kita, begitulah hidup kita. Bagaimana pikiran kita, begitulah perkataan kita. Bagaimana pikiran kita, begitulah reaksi kita. Bagaimana pikiran kita, begitulah perbuatan kita dan kinerja kita. Jadi pikiran mengendalikan hidup manusia. Jadi kalau kita mau hidup seperti apa yang kita harapkan dan cita-citakan, maka itu terletak pada pikiran kita. Dengan baik-baik, terletak pada pikiran kita. Seorang penulis yang sangat terkenal, saya pernah baca bukunya, dia mengatakan bahwa jika kamu bisa merubah jalan pikiranmu, kamu bisa merubah jalan hidup. Coba kita lihat hari ini, kalau hidup kita tidak berubah, jalan hidup kita tidak berubah, mungkin pikiran kita penyebabnya, saudara. Pikiran kita penyebabnya. Bukan Tuhan, bukan siapa-siapa, bukan keadaan, bukan masalah, bukan tantangan, bukan resesi, tapi pikiran kita. Saya ulangi lagi, jika kamu bisa merubah jalan pikiranmu, maka kamu bisa merubah jalan hidupmu. Jadi di tengah-tengah situasi dunia yang penuh dengan tantangan ini, kalau kita mau siap berparu dengan dunia yang sudah semakin penuh dengan tantangan dan tekanannya, tapi kalau kita memiliki pikiran yang cemerlang, pikiran dengan mentalitas yang kuat dan pemenang, bukan pencegah, maka saya percaya kita akan menjadi orang yang berbeda. Katakan amin. Ada seorang pendeta yang sangat terkenal di Amerika, yang bukunya juga banyak saya baca. Ada bukunya yang berjudul The Power of Positive Thinking. Ada juga bukunya yang mengatakan, saya sampaikan di sini, petikan dari buku itu mengatakan, you can, if you think, you can. Ya. Ini seorang pendeta, tapi sekarang sudah meninggal. Dia berkata, you can, if you think, you can. Artinya apa? Bila kamu berpikir bisa, kamu pasti bisa. Bila kamu berpikir bisa, kamu pasti bisa. Mengapa ini saya sampaikan kepada kita hari ini? Karena kita ini adalah anak Tuhan yang sudah diberikan kuasa oleh Tuhan. Segala kuasa sudah diberikan kepadamu, dan engkau akan menjadi saksiku, baik di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke seluruh bumi. Tetapi mengapa kita tidak memiliki kuasa itu? Apa yang membatasi kuasa Tuhan itu bekerja dalam kita? Ya, kuasa Tuhan itu tidak bisa bekerja maksimal dalam kita karena dibatasi oleh cara berpikir kita. Ya. Yang baik-baik, kuasa Tuhan yang sangat supernatural tadi tidak akan bisa kita alami, tidak terjadi dalam kita karena telah dibatasi, dibelenggu oleh cara berpikir kita. Ingat, kita sebagai orang tebusan Tuhan sudah diberikan kuasa oleh Tuhan kita. Amin. Ini modal dasar sudah Tuhan berikan kepada kita. Pada prinsipnya kita dilahirkan dengan penuh potensi ada diri kita. Tapi mengapa itu tidak bisa kita manfaatkan dengan sebesar-besarnya?
karena dibatasi oleh pikiran kita. Ingat bahwa kita telah diberikan kuasa oleh Tuhan kita. Amin. Tujuannya apa? Untuk menjadi saksi. Tetapi kuasa pemberitahuan Tuhan ini tidak akan berlaku maksimal pada diri kita kalau pikiran kita masih membatasi, membelenggu. Jadi kita harus keluar dari lingkaran berpikir yang membelenggu kita. Contohnya tadi sudah katakan, aku orang tak punya usaha, tak punya modal, aku tak punya koneksi, aku tak punya orang dalam, aku tak punya dukungan, keluarga aku juga bukan keluarga kaya raya, keluarga biasa, keluarga miskin. Udahlah, kita sudah dibatasi, dibelenggu oleh pikiran kita sendiri, sehingga kita tidak menjadi seperti apa yang kita harapkan dan cita-cita. Hari ini, jika kita mau menjadi pribadi yang berubah pertama dari pikiran kita, maka saya percaya kita akan menjadi pribadi yang berbeda di hari esok dan seterusnya. Karena tadi saya sudah katakan, saya ulangi lagi, ini penting bahwa jika kita ingin merubah jalan hidup kita, kita harus merubah jalan pikiran kita. Amin. Ayo sama-sama kita katakan. Kata kita ganti saya. Kita berdiri. Dengar, ikuti kata saya. Jika kita bisa merubah jalan berpikir kita, maka kita bisa merubah jalan hidup kita. 7 orang yang ada di kiri kanannya. Jika kamu bisa merubah cara berpikirmu, maka kamu bisa merubah jalan hidupmu. Sekarang personal pribadi. Tunjuk dada kita. Tunjuk dada kita. Tunjuk dada kita. Jika aku bisa merubah cara berpikirku, maka aku bisa merubah cara hidupku. Amin. Bila aku berpikir bisa, aku pasti bisa. Sama-sama. Bila aku berpikir bisa, aku pasti bisa. 7 orang di kiri kanannya. You can. If you think, you can. Ya. Bila kamu berpikir bisa, kamu pasti bisa. Amin. Hari ini tidak ada lagi di antara kita yang tidak bisa. Amin. Kalau kita berpikir, aku bisa, saya bisa. Amin. Artinya tidak ada perkara yang sulit dalam hidup ini kalau pikiran kita sudah cair. Amin. Haleluya. Maka kita akan menjadi pribadi yang sedang ada dalam penerobosan. Amin. Jadi untuk hidup dalam mengalami terobosan atau breakthrough, maka mulailah hari ini pikiran kita harus kita reformasi. Amin. Direformasi dan ditransformasi. Karena pikiran mengendalikan hidup kita. Jangan lagi pikiran-pikiran yang kerdil, pikiran-pikiran yang mengatakan aku tidak bisa, masih membelenggu kita. Kan kita sudah diberi kuasa oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kita punya ada keluarga, pasti bisa. Ya.
bisa? Kamu pasti bisa. Bila aku berpikir bisa, aku pasti bisa. Hari ini kita akan menjadi pribadi yang luar biasa. Karena aku sudah memiliki pola pikir yang luar biasa. Beri tepuk tangan. Haleluya. Haleluya. Untuk firman Tuhan yang sudah menuntun kami, menguatkan kami, menerangi kami, membuka cakrawala berpikir kami bahwa ternyata kami telah diberikan kuasa oleh Sang Pemilik hidup kami, oleh Sang Penebus dosa kami. Namun kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada kami terbelenggu oleh cara berpikir kami, sehingga kami pada akhirnya tidak menjadi pribadi yang maksimal sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kami mohon ampuni kami ya Tuhan, jika selama ini pikiran kami membelenggu kami sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang produktif dalam hidup ini. Kami seringkali mengalah, menyerah kepada keadaan. Nah, hari ini firman-Mu menerangi kami. Dan kami berjanji bahwa apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami hari ini akan menjadi pegangan hidup kami untuk kami lakukan dalam keseharian hidup kami. Karena kami percaya kuasa pemberdayaan Tuhan sudah Tuhan berikan kepada kami. Tinggal bagaimana kami melaksanakan tanggung jawab kami dengan kuasa pemberdayaan Tuhan, dengan kami terus mereformasi dan mentransformasi cara berpikir kami. Karena kami percaya jika kami bisa berubah cara berpikir kami, maka kami bisa berubah cara berpikir kami. Jika kami bisa berubah jalan berpikir kami, maka kami bisa berubah jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami percaya dengan kami memiliki pola pikir yang berubah, kami akan menjadi pribadi yang sedang menuju kepada sebuah pribadi terbaru. Ada banyak hal yang akan kami alami di kedepan kami, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang indah dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur untuk berkat firman Tuhan yang telah kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.